Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita saat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai detik ini dalam waktu Indonesia di 30 Ramadan 1446 Hijrah bersamaan dengan 30 Maret 2025 Masehi. Semoga kita semua di pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, diterima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan siang dan malam Ramadan setidaknya sampai detik ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dijawab. Pun demikian, kita awali juga pertemuan kita saat ini dengan mengucapkan selamat kepada saudara-saudari kita yang telah menunaikan hari raya Idul Fitri di hari ini sesuai dengan zonanya masing-masing. Seperti di Saudi Arabia, sekarang sudah masuk waktu setempat untuk Idul Fitri karena hilalnya sudah tampak, dari segi perhitungan juga sudah di atas ufuk untuk wilayah Saudi. Tentu kita yang waktunya lebih dulu 4 jam, seringkali ditanya begini, Ustadz kok bisa kita lebih dulu tapi Saudi kok Idul Fitrinya lebih dulu sementara kita melengkapi Ramadan 30 hari. Nah teman-teman, di saat kita sudah menjelang maghrib, paling gampang memahaminya demikian ya, begini. Saat kita sudah menjelang maghrib, itu kan ijtima, konjungsi, posisi akhir bulan. Saat bulan, mentari, bumi berada dalam satu garis yang sejajar. Nah posisinya di kita itu kurang lebih 5 menit menjelang maghrib. Saat menjelang maghrib kemarin saya sempat uraikan kurang lebih jam 17.57.38, 17 jam 5 sore kan, 57 menit 38 detik. Itu hanya kurang lebih 5 menit lagi menuju maghrib. Sementara beda kita dengan Saudi itu kan kurang lebih 4 jam, kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kita jam 5 di sana masih jam 1, ya kan? Nah saat kita sudah masuk ke maghrib, sana belum maghrib. Sedangkan posisi hilalnya itu kan bergerak terus, kan? Jadi kalau di kita itu masih di bawah ufuk dalam 4 jam, nah hilalnya di sana sudah bergerak naik, sehingga ketika masuk di sananya maghrib, sementara kita sudah malam, kan? Nah dalam posisi maghrib hilalnya masih di bawah ufuk, mereka begitu masuk maghrib, ya karena beda 4 jam tadi hilal sudah naik. Nah itu yang menjadikan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan pengetahuan mendalam kepada kita, memberikan tambahan wawasan bahwa dengan itu terjadi perbedaan waktu. Ini menyadarkan kita bahwa ada perbedaan waktu. Ya, kita lebih dulu 4 jam tapi hilalnya belum naik sehingga digenapkan 30 hari. Di sana karena belum maghrib, hilal terus naik, ketika maghrib dia sudah tampak ya, dan berada di atas ufuk. Oleh karena itu mereka saat ini berbuka, saudara-saudari kita di beberapa belahan dunia menunaikan Idul Fitri, sementara kita saat ini menyempurnakan. Itulah keindahan ketika kita memahami ajaran dengan baik, basic pengetahuan yang baik dan benar, sehingga kesesuaian, kemaslahatan dan kebaikan untuk setiap tempatnya masing-masing dirasakan secara baik, dirasakan secara nyaman, dan dengan itu pula kita menyadari kebenaran ajaran agama ini yang memberikan kemaslahatan pada setiap tempat. Ya, dan gak bisa kita samakan semua mesti sama, itu gak bisa, karena setiap waktu aja punya perbedaannya masing-masing. Ya, kecuali waktu yang diikat dengan zonasi yang serupa. Ya, jadi kita dari Aceh sampai dengan Papua itu kan satu zona Indonesia, disepakati satu zona Indonesia. Walaupun kita di sini dengan Papua misalnya, ya bedanya di barat dengan di timur, di Papua sana 2 jam. Nah, tapi dalam satu waktu. Nah, sehingga kalaupun Papua duluan, justru ketika masuk di sana maghrib, hilalnya masih di bawah 3 derajat, kan? Di Aceh yang paling baratnya masih juga di bawah 0. Ya, minusnya 0,57, bahkan ada yang minus 1 ya. Nah ini menunjukkan bahwa zona kita ini masih dekat, masih sama, sementara ke ujung sana nggak bisa disamakan.
ya, dengan Saudi tentu bedanya sudah 4 jam, begitu pula dengan yang lainnya. Nah, ini pemahaman ini penting untuk diketahui dengan baik sehingga tidak melahirkan kesimpulan yang keliru, ya, apalagi kesimpulan yang terlalu cepat dengan wawasan yang sangat minim misalnya, ya, karena belum tambah pengetahuan yang lain. Islam kan datangnya dari Saudi, masa kita beda. Nah, ini menunjukkan wawasan kurang tepat, ya. Kalau itu pemahamannya seperti itu, nanti sholatnya pun ikut Saudi kan jadi masalah gitu kan. Di sini sudah subuh, sana masih tengah malam, ya. Nah, ini gambaran saja. Lebih dari itu kita mengucapkan selamat pada saudara-saudari kita yang telah memasuki 1 Syawal di hari ini sesuai dengan tempatnya masing-masing berdasarkan acuan pada ru'yat ataupun hisab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Nah, bagi kita di Indonesia, kita semangat melengkapi di hari ini, dan semoga sekali lagi kesempurnaan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Teman-teman, dalam rangka melengkapi ibadah itu, insya Allah bahasan kali ini kita akan coba berbagi tentang persiapan penunaian Idul Fitri berdasarkan sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pembahasan sudah, zakat fitri juga sudah, kan, kemudian juga hal-hal lain terkait dengan Ramadan sudah, tinggal kita sekarang puncaknya. Selain bertakbir apa? Kalau bertakbir kan sudah kita ketahui, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikian di Al-Baqarah ayat 185 di penutupnya, dengan menyempurnakan Ramadan itu supaya kita merasa gembira, senang, dan memperbanyak takbir sebagai gambaran syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak hidayah, banyak perubahan, banyak ketenangan selama Ramadan, kenikmatan ibadah kita ekspresikan dengan takbir, takbir gembira, takbir syukur, dan seterusnya. Nah, selain takbiran itu, apalagi yang kita siapkan, ya kan? Maka dari itu insya Allah secara cepat, singkat, dan insya Allah padat kita akan uraikan sunnah-sunnah Idul Fitri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kaitan dengan pembahasan dimaksud saya telah kumpulkan dalam satu tulisan yang singkat dan padat, dan saya gabungkan dengan pembahasan Idul Adha karena ada keserupaan di dalamnya. Di Idain 2 hari raya, dan ada perbedaan pula di dalamnya. Kalau di Idul Fitri tidak ada menyembelih, di Idul Adha ada menyembelih. Maka tuntunan menjelang Idul Fitri, sholat-sholatnya terkait dengan sunnah yang dimaksudkan, ya, maka kita satukan dalam satu pembahasan buku. Kalau Anda sempat memiliki ini tuntunan praktis Idul Adha, ya, di halaman ke-12 dan seterusnya, itu kita satukan panduan untuk penunaian sholat dimaksud. Baik, kita langsung masuk saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bagaimana setelah kita selesai insya Allah maghrib ini tuntas, kita berdoa dengan baik, semoga diterima ibadah kita dan doa-doa lain yang terbaik. Kemudian kita mulai memperbanyak takbir, khususnya kalau di Indonesia ba'da isya karena mulai longgar dan seterusnya, kan, sampai dengan kita akan persiapan sholat. Nah, bagaimana kita mempersiapkan sholat memasuki nuansa baru di hari baru dengan fitrah yang lebih bersih insya Allah? Maka kita mulai yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis diriwayatkan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, nanti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak nomor hadis 7560. Ya, ini sudah saya rangkumkan di sini. Baik, apa yang disampaikan oleh beliau? Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Nah, ini perintahnya sudah amarona, sudah meminta. Ya, walaupun di sini sifatnya sunnah, tapi sunnahnya menggunakan bentuk amar, memberikan kesan sesuatu yang kuat, sesuatu yang dianjurkan dengan kuat, ditekankan. Ya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, ya, kaum laki-laki tentunya, fil idaini, dalam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan? Nah, di sini bisa karena tadi disampaikannya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian ke anaknya Hasan, ya kan, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan kemudian menyampaikan kepada kita semua. Nah, bentuk na di sini nanti ada yang spesifik ditekankan pada laki-laki, ada yang juga sifatnya lebih umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa yang umum, apa yang khusus di sini? Nah, yang pertama kita tampilkan yang umum dulu. An-nalbasa ajwada ma najid.
supaya kita semua laki-laki perempuan mengenakan pakaian terbaik yang kita dapati. Ya, pakaian terbaik. Ini kan hari raya, hari gembira, hari senang ya. Senang ketika kita terjadi perubahan pada diri kita. Senang ketika kita mendapatkan anugerah yang melimpah, ketenangan batin karena Ramadan, ya kan? Ketenangan dalam menunaikan ibadah, kebahagiaan menyambung silaturahim, bertemu dengan orang-orang banyak, kan? Maka diantara sunnahnya kenakan pakaian terbaik yang mampu kita kenakan. Yang terbaik itu ukurannya teman-teman, yang pertama itu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian-pakaian yang memberikan gambaran ketakwaan kita, menutup aurat. Ya, jadi bukan ukurannya pakaian mahal ya. Nah, baik itu tidak selalu harus mahal. Yang terbaik itu ukuran pertamanya menutup aurat. Ya, aurat kita tertutup, jangan sampai pakaian mahal-mahal tapi auratnya terbuka. Yang perempuan khususnya ya. Ya, pakaiannya bagus-bagus tapi aurat terbuka. Terbuka itu bisa dua, betul-betul kelihatan, atau yang kedua, mohon maaf, dikenakan dalam keadaan yang ketat sehingga lakukannya tampak. Ya, jadi jangan sampai ada pakai pakaian mau menunaikan sholat Id tapi tujuannya bukan untuk dilihat Allah ya, tapi untuk diamati manusia. Maka ini bagian pertama, ukuran terbaik itu pertama adalah ukuran ketakwaan, kenakan pakaian yang terbaik yang menutup aurat. Ukuran ketakwaan yang kedua adalah cara memperolehnya, kenakan pakaian terbaik yang diperoleh dari hasil yang paling halal ya, yang paling halal, yang kita rasakan, oh, ini harta yang paling bagus. Nah, jangan sampai pakaiannya bagus ya, menutup aurat tapi hasil dari hal yang tidak baik, hasil mencuri misalnya, hasil korupsi dan sebagainya. Itu sesuatu yang kurang elok ya. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbasa ajwada ma najid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, kata Al Hasan, di dalam setiap 2 hari raya Id, sekarang kita akan masuk Idul Fitri ya, mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Jadi ukuran pertama itu ya ajwada ma najid, itu terbaiknya satu unsur ketakwaannya, menutup aurat. Yang kedua dihasilkan dari hasil yang baik, yang benar. Yang ketiga adalah menampilkan keindahan yang kira-kira membuat orang lain merasa nyaman memandangnya, kan? Jadi jangan sampai misalnya pakai pakaian bagus menutup aurat, dihasilkan dari hasil yang paling baik, paling bagus ya, tapi corak tampilnya membuat orang lain itu merasa bingung misalnya, gitu kan? Atau merasa terlalu tabarruj, menghadirkan perhatian yang berlebihan ya, misalnya ke atasnya yang ibu-ibu pakai pink, ke bawahnya pakai biru dan sebagainya ya. Nah, itu, atau yang laki-laki juga demikian ya, warna-warni yang kira-kira tidak elok untuk dipandang. Nah, silahkan ukurannya masing-masing bisa memahami itu dengan baik, saya kira bisa mengetahui. Tapi ini bagian dari sunnah, artinya kalau dikerjakan dan diniatkan untuk menaati Rasulullah SAW, ini ada ibadah, ada pahalanya. Nah, jadi bukan hanya sekedar pakai baju itu untuk hari raya, pakai sholat, tidak demikian ya. Ketika kita kenakan dengan niat karena Allah, menaati Rasulullah SAW, itu dituliskan pahala seketika, ada pahalanya. Masya Allah, kapan lagi pakai baju kita ya, nah, kemudian di hari yang indah, hari istimewa, terus dituliskan pahala, kan ini mahal. Nah, ini yang umum sifatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian khusus untuk laki-laki, khususnya ditekankan untuk laki-laki, wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid ya, dan hendaklah mengenakan parfum, wewangian terbaik ya, yang bisa dikenakan khususnya untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan itu sewajarnya saja untuk dirinya, artinya jangan sampai mengenakan parfum yang terlalu, mohon maaf, menyengat baunya, apalagi untuk menarik perhatian orang dan sebagainya. Tidak, secukupnya keadaan dirinya saja. Ya, karena yang ia kenakan untuk menarik perhatian hanya di lingkungan mahramnya saja. Ya, kalau para istri untuk suaminya, ya, atau anak untuk kedua orang tuanya, tapi jangan kenakan yang berlebihan sehingga niatnya orang lain ya bisa tertarik dan sebagainya, itu sesuatu yang kurang elok. Nah, untuk laki-laki sebaliknya ya, kenakan wewangian, parfum yang terbaik, yang enak, yang nyaman, dan itu mendapat pahala juga ya. Jadi ada pahalanya, pakai parfum dapat pahala gitu ya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita tampilkan. Kemudian wa an-nudhhiya bi asmana ma najid, ini khusus untuk Idul Adha, menyiapkan hewan kurban terbaik. Jadi kita dapatkan dua ya, yang tadi menyiapkan pakaian ya, silahkan dari sekarang ya, apapun bahasanya yang terbaik loh, bukan yang terbaru, bukan yang termewah gitu ya. Sedapat yang kita punya, alhamdulillah. Ukuran terbaik setiap orang itu bisa berbeda
Ya, tapi di sisi Allah ketakwaan yang paling utama. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian apapun yang kita kenakan, sepanjang unsurnya terpenuhi tadi, ya kan? Didapatkan dengan cara yang halal dan benar, menutupi aurat dengan cara yang baik, ya, nyaman, elok dipandang dengan standar yang bisa kita tampilkan, itu sudah tinggi di hadapan Allah. Ya, walibasut taqwa dzalika khair. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf itu, dan pakaian takwa itu yang terbaik dari unsur-unsur yang paling benar bisa kita gunakan dalam kehidupan. Jadi jangan digambarkan kalau saya misalnya dari satu tempat tertentu pakaiannya cuma begini, saya orang daerah dapatnya cuma begini, itu yang terbaik menurut kita, takwa terbaik. Allah melihat keikhlasannya, nilainya bisa tinggi. Ya, demikian yang tinggal juga, yang merasa tinggal di kota dan sebagainya, saya dapatnya yang begini, alhamdulillah, kenakan. Nah, itu yang terbaik, silahkan, alhamdulillah. Ya, boleh, tidak harus dikhususkan pakaian-pakaian tertentu. Misalnya kalau yang terbaik itu harus jubah, tidak juga. Nah, silahkan. Bahkan Nabi SAW itu dalam satu riwayat, beliau senantiasa membiasakan pakaian dengan daerah yang ditempatinya. Ya, jadi kalau kita misalnya di Indonesia mau kenakan sarung, bagus yang laki-laki, ya boleh. Mau kenakan batik seperti ini, pakai batik juga boleh, silahkan. Pakai baju yang warnanya tidak terlalu mencolok, misalnya baju putih, misalnya, boleh, silahkan. Ya, macam-macam yang bisa kita kenakan. Yang penting apa yang terbaik yang kita miliki. Kemudian pakai pewangian, ya, untuk mengikuti sunnah. Dan ada pahalanya di sini. Kita kejar ridha Allahnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena parfumnya. Nabi berikan isyarat. Ya, kalau Nabi nggak isyaratkan, kita nggak gunakan. Gitu, misalnya ini bentuk ketaatan tertinggi. Jadi kalau sudah ada rasa cinta demikian, insya Allah kehidupan kita juga akan lebih nyaman dan berkah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini yang cukup menarik. Nah, pakaian sudah disiapkan untuk esok hari dikenakan. Nanti setelah masuk kita ke waktu subuh, ya kan? Telah menunaikan salat subuh, maka sunnah yang kedua, kita cicipi makanan dulu, ngemil dulu, ya, nggak harus yang berat-berat, ngemil dulu aja yang ringan-ringan, ya, tapi tidak harus kerupuk juga gitu kan. Misalnya kue-kue ringan, ya, adanya kerupuk, alhamdulillah, itu yang paling ringan kita makan, ya. Sunnah kedua ini penting untuk menunjukkan bahwa waktu puasa Ramadan telah selesai. Sekarang Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu seakar dengan futur, makan, kembali makan lagi, ya kan? Nah, nanti mana hikmah yang keduanya adalah fitrah, kembali bersih lagi. Jadi secara fisikal yang tadinya ditahan dulu makan, sekarang makan lagi, ya kan? Nah, secara rohiyah, ya, secara rohiyah, secara spiritual kembali bersih lagi karena dilatih selama sebulan menjadi lebih baik, ibadahnya bagus, yang buruk-buruk ditinggalkan, kan? Maka di sini berkumpul fitrun wa fitratun, ya. Fitrun bimakna al-futur, makan, nah, untuk menunjukkan bahwa Ramadan telah selesai. Ba'da subuh, saat mau siap-siap, boleh ngemil dulu untuk menunjukkan bahwa puasa telah selesai. Tapi tidak harus pasang status juga, foto, terus dibanyakin di media sosial, di IG, puasa telah selesai. Ya, tidak begitu juga, ya. Yang penting ya, kita tunjukkan bahwa puasa telah selesai, alhamdulillah sekarang masuk Idul Fitri. Nah, sambil kita perbanyak takbir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sunnahnya, ya, berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu untuk sementara tahan dulu, ya, bukan dalam pengertian puasa, karena haram puasa di 2 hari raya, ya kan? Haram puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha itu tahan dulu sebentar, ya, sholat dulu, nanti habis sholat baru kemudian makan, dan disunahkan, ya, nanti untuk bisa memakan bagian dari yang disembelih itu untuk Idul Adha. Nanti begitu masuk Idul Adha kita bisa urai itu kembali. Nah, untuk Idul Fitri ini sebelum berangkat justru sunnahnya apa? Makan dulu, yang ringan-ringan dulu aja, ringan-ringan sekiranya menunjukkan bahwa waktu telah tiba untuk berbuka masuk Idul Fitri. Hadisnya apa? Dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, ya, kita temukan dalam musnadnya nomor hadis 22.984. Ya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau disampaikan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi, kan?
adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau tidak berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri sebelum diawali dengan makan terlebih dahulu. Jadi tunjukkan puasa sudah selesai ya, puasa sudah selesai, beliau makan dulu ya, kemudian setelah itu baru berangkat menunaikan sholat. Wala yaqulu yaumal adha. Nah, kebalikannya, beliau tidak makan dulu ya harinya Idul Adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Ya, beliau tidak makan dulu, kemudian tunaikan sholat, kembali menyembelih, baru memakan dari hasil yang telah disembelih itu, dibersihkan dan kemudian dikonsumsi. Jadi ini perbedaannya. Nah, jadi sunnah kedua, ingat ya, nah, kita tunjukkan bahwa puasa sudah selesai ya, esok nanti kemudian bisa makan atau ngemil terlebih dahulu. Mungkin disiapkan dari sekarang, kan? Nah, oleh karena itu, kenapa salah satunya ada tuntunan zakat fitri? Saya bahaskan dari sesi yang kemarin itu, nanti silahkan dicek kembali. Nah, kenapa ada salah satunya zakat fitri itu tu'matan lil masakin? Karena boleh jadi ada orang-orang yang ketika akan membatalkan dia nggak ada makanan, ya karena itulah kemudian kita diberikan tuntunan sunnah yang sangat ditekankan itu, ya bagaimana setiap diri kita menguatkan diri untuk bisa berbagi dengan orang sekitaran kita. Maka adalah kemudian melekat kepada kita untuk syariat zakat fitri, ya zakat fitri. Waktunya kapan? Waktunya, nah ini sebelum menunaikan sholat. Nah, kenapa disetting sebelum menunaikan sholat? Dan kalau sudah selesai sholat jadi sedekah, ya bukan zakat fitri lagi. Karena salah satu substansi dari pesan zakat fitri ini supaya membuat orang-orang yang kesulitan menemukan makanan bisa makan dulu. Salah satunya itu, ya supaya dia bisa batalkan untuk tunjukkan bahwa oh ini sudah selesai nih. Ya, Ustadz, bagaimana kalau orang tidak punya makanan, ya saat akan sholat itu nggak punya makanan, hukumnya apa? Nah, hukumnya tetangga yang punya makanan bagi dia makanan, ya berbagi, itu hukum yang bisa kita tampilkan. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian. Baik, kemudian selanjutnya sunnah yang ketiga, ya tentu sunnah ini berdasarkan kemampuan kita masing-masing untuk bisa dikerjakan. Berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Lalu dianjurkan untuk mengambil jalan yang lain saat kembali pulang, tidak seperti jalan semula, ya kan? Nah, jadi di sini sunnah yang ketiga itu ada dua bagian. Satu, kalau dimungkinkan berangkat dengan berjalan kaki. Tentu pemahaman ini sifatnya rasional juga. Kalau tempat sholat kita bisa dijangkau dengan baik, jaraknya tidak terlampau jauh, ya dekat, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Nah, kalau Anda dari Bekasi atau Anda dari Banten pengen sholat di Istiqlal, jalan kaki habis subuh, ya nyampainya terlambat. Ya orang udah selesai ini baru nyampe, gitu ya. Nah, maka kalaupun kita ingin menjangkau tempat yang agak jauh, boleh pakai kendaraan. Ya dipahaminya kan secara kontekstual. Silahkan pakai kendaraan sambil bertakbir, Tapi yang dimaksud juga bagian dari ini adalah jika tempatnya dekat, ya Anda dekat komplek, gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa jalan di situ, sambil jalan bertakbir, berangkat bareng-bareng, sehingga suasana Idul Fitri itu terasa, keislamannya terasa. Jadi kalau ingin merasakan kenikmatan Islam dalam ibadah yang jamaah, lakukan berjamaah. Ya, ada takbir dengan berjamaah, jalan sambil bertakbir. Kapan lagi tuh ya kita merasakan sensasi takbir, getaran pada jiwa kita, jalan bareng-bareng, Allahu Akbar, ya kan? Nah, kemudian orang-orang juga pada semangat ikut bareng. Jadi berislam itu terasa, gema takbir itu terasa, ya, gema takbir terasa. Jadi kita kumandangkan dengan lisan kita, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang menggunakan rekaman kaset dan sebagainya, ya tidak salah juga, nggak ada masalah. Cuman yang lebih bagus pakai lisan kita, ya pakai lisan supaya lisan itu terdidik untuk terbiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini gambaran pertama ya, kalau dekat keluar, ajak keluarga dan sebagainya bareng-bareng. Nah, nanti ambil satu jalan X misalnya kan untuk menuju masjid atau musola, lapangan. Nanti kita lihat ya yang dianjurkan yang mana gitu. Nah, kalau kemudian selesai mau kembali, dianjurkannya mengambil jalan yang berbeda kalau ada alternatifnya dan tidak menyulitkan. Nah, ini penting diketahui. Ya. Jangan sampai misalnya begitu jalan, alternatifnya ke komplek tetangga jauh ke sebelah sana, muter dulu, pulang-pulang kecapean, kelelahan, sehingga nanti yang dikeluhkannya sunnahnya, padahal cara memahaminya yang keliru, ya. Nah, jadi berangkat, nah kemudian pulangnya bisa mengambil jalan berbeda yang kira-kira dekat, misalnya satu komplek ada beberapa jalan, muter. Maksudnya apa? Nanti muternya ini bisa menyapa tetangga, ya kan?
ketemu. Nah, kalau daerah-daerah tuh Masya Allah gitu kan, selesai kunjungin, Assalamualaikum, terus semua rumah tuh udah dibuka tuh, udah dibuka, kue-kue udah terbuka, walaupun kuenya kadang nggak dimakan, ya hanya untuk nyalamin aja. Dulu orang tua kita kan nggak menjelaskan hadis-hadis semacam ini, cuma dituntun masyarakatnya ikut langsung. Nah ini artinya guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kiainya ada karismanya, sehingga nggak perlu banyak dalil pun disampaikan tuh langsung, langsung bisa dipatuhi, ditaati. Ya, yang kedua juga masyarakatnya bersih-bersih, baik-baik, ya baik hatinya, ya kemudian baik juga jiwanya, sehingga nyambung, ada frekuensi yang tersambung. Nah oleh karena itu kalau kita ingin dapatkan yang seperti itu lagi, ya open house istilahnya kan, kalau era sekarang itu, ya tapi bukan hal yang dipaksakan, ini bagian dari sunnah. Yang open house itu sunnah, silahkan orang bisa datang, jalan, bagian dari sunnah. Ya, yang di kota istilahnya open house, yang di daerah juga sama, gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini bisa kita ambil pesan-pesan moral yang baiknya, ya maka kiai-kiai, ustadz-ustadz dan sebagainya, kita juga tertantang untuk membersihkan hati lagi, kan, kemudian mendekat Allah, takarubnya mendekat kepada Allah dengan baik, bertakarub dengan benar, sehingga ketika lisan berbicara itu sampainya kepada hati, ya, dan keadaan masyarakat siap menerima dengan baik. Ya, era sekarang kan berubah, sedikit-sedikit minta dalil, sedikit minta dalil. Tapi kalau kita insya Allah kita coba gambarkan diri kita dalam keadaan yang baik, dekat kepada Allah dengan baik, ilmunya ditambah, saya kira insya Allah itu bisa melunakkan hati setiap kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, jadi itu ya, bisa satu jalur, kembali jalur berbeda jika dimungkinkan, tidak menyulitkan. Ya. Apa dalilnya? Nah, ini kita dapatkan dari keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau yang atas nomor 1 tadi dari anak beliau Al Hasan, sekarang dari ayahnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai pada beliau, wa karamahullahu wajha, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Qala, beliau mengatakan, minas sunnati an takhruja ilal 'idi masyiya. Nah, jadi hadis yang pertama tentang jalan kaki yang tadi disebutkan, jalan sunnahnya jalan, ya kan? Maka ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai kepada beliau, termasuk sunnah engkau berangkat ke tempat sholat id dengan berjalan, ya kan? Di riwayatnya Imam At-Tirmidzi nomor hadis 533. Tapi memahami hadis ini sekali lagi harus dilihat konteksnya, ya, kompleks kehidupan Nabi pada waktu itu, kompleksnya, kompleks tinggalnya itu dekat-dekat. Jadi kalau ke tempatnya sholat, musallanya, musalla itu tempat sholat, lapangannya, ya kan? Itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau jalan tuh bisa dijangkau. Tapi kalau Anda pengen berangkatnya ke tempat yang lebih jauh, maka kita di sini terapkan penyesuaian. Ya, misal, wah ini saya dari Serang nih, pengen ke Istiqlal, ya berangkat lebih awal. Ya, lebih awalnya bagaimana? Pakai kendaraan, parkir, dari parkiran ke area masjidnya, nah jalan kaki. Ini kan kita bisa pertemukan dua sunnah ini. Kemudian terkait dengan sambil bertakbir, kan tadi kita sebutkan jalan sambil bertakbir, ya. Nah, beberapa ada yang takbiran itu kan di mobilnya sambil takbir dan seterusnya. Hadisnya dari mana? Ya, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi di sini di Al-Mustadrak nomor hadis 1106. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau itu pernah ingin menunaikan sholat id itu, ya, kemudian dalam idain, 2 hari raya, karena saya gambarkan di era-era kehidupan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yang diutamakan itu di lapangan. Ya, apa pentingnya untuk dipahami ini, hikmahnya apa? Karena lapangan lebih luas dibandingkan dengan masjidnya. Masjid Nabi kan terbatas, areanya bukan seperti sekarang, ya. Tempatnya terbatas, agak kecil juga, sementara lapangan terbuka itu lebih bisa banyak menjangkau orang. Ya, orang-orang bisa lebih banyak datang ke sana, dan juga nanti yang hadir itu bukan hanya laki-laki, yang ada yang perempuan, bahkan nanti kita akan lihat hadisnya, ya, dari anak-anak, perempuan yang haid pun diberikan tempat terpisah gitu, ya, sehingga butuh tempat yang lebih luas. Oleh karena itu Ibnu Umar itu dari masjid, artinya apa? Dari sholat subuh, beliau udah nunggu tuh mau berangkat, ya, dari subuhan, kemudian mau berangkat menjelang, tadi sunnah batalin dulu, nah sambil berangkat ke tempat sholat itu beliau bertakbir, ya, fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla, maka beliau dari tempat beliau berangkat itu bertakbir sampai datang ke tempat sholat, ya. Jadi teman-teman sekalian,
Di sini kita berikan gambaran sunnah berangkat ke tempat sholat kita dengan bertakbir. Nah, kemudian di hadis lain yang terkait dengan beda jalan, berangkat dengan pulang, ya sunnahnya kalau ada dimungkinkan dan itu mudah, mengambil jalan yang berbeda. Ini riwayatnya Imam Ahmad, ya, lihat di musnadnya nomor hadis 8435, ya. Mari kita lihat dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berangkat ke tempat menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha, nah kemudian beliau akan kembali melalui jalan yang lain, ya, jalan yang lain. Tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi jangan sampai keliru. Ya, kalau cuman satu tempat gini, ya, satu jalur tuh bolak-baliknya lewat situ misalnya kan. Nah, sementara sampingnya tembok komplek tetangga. Nah, jangan sampai salah paham karena bacanya ini terjemahan, nggak memahami konteks, akhirnya begitu pulang lompat tembok tetangga komplek lain, keluar dari gerbang komplek lain. Nah, itu sesuatu juga yang tidak tepat, ya. Ini saya kira sudah jelas. Kemudian berangkat menuju tempat sholat dengan semarak, ya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, ya kan. Bahkan, nah ini perempuan yang tengah haid pun, ya, perempuan tengah haid itu berangkat ke tempat Id, ya, Idul Fitri nanti, walaupun sedang haid, sedang libur, berangkat bukan untuk sholat, setidaknya bisa menyimak khutbah dan mengekspresikan kegembiraan, ya. Makanya nanti kita baca hadisnya dulu, nanti dari situ kita belajar, ya. Ini hadisnya disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 324. Yuk kita dapatkan di sini riwayat dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Umirna an nukhrijal huyyadha yawmal 'idaini wa dhawatil khuduri fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyadhu an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah ihdana laysa laha jilbab. Ya, kita ulangi. Qalat imra'atun ya Rasulullah ihdana laysa laha jilbab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Allahu akbar. Ya. Kami diperintahkan, kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami diperintahkan nih, ini di kalangan perempuan-perempuan nih, ya. Nah, teman-teman yang muslimah nih, ya, ini viral nih. Kalau bisa hadis-hadis tentang perempuan tuh dikeluarkan supaya para perempuan muslimah itu bisa mengerti tuntunan menjadi perempuan dalam Islam, ya. Kami diperintahkan untuk mengajak perempuan-perempuan yang tengah haid. Nah, kata Ummu Atiyah, ini diajak yang haid juga diajak berangkat. Jadi jangan merasa begini, ini ilmu, ya, penting sekali nih. Barangkali ada yang belum mengetahui, aku sedang tidak sholat nih, sedang haid, nggak bisa berangkat, nunggu di rumah aja. Oh, enggak, sunnahnya berangkat aja, pakai pakaian yang bagus tadi, pakai pakaian yang bagus, kenakan yang baik, ya, kemudian sama-sama berangkat. Hanya bedanya tidak sholat, nah, menunggu di area khusus. Oleh karena itu, pada para DKM, panitia Idul Fitri, ya, kalau ditunaikan di area musola ini maksudnya tempat lapangan, ya, yang luas. Makanya musola itu sebetulnya beda dengan masjid. Masjid itu tertutup, digunakannya untuk kita mengetahui ada sholat biasa 5 waktu, ada Jumat dan sebagainya. Jadi kalau di hadis ada redaksi musola itu biasanya lapangan dipahaminya, yang lebih luas, gitu, ya. Nah, makanya kalau ada namanya musola di mal-mal, ya, nah, itu bukan sempit tuh pengelola mal, ya. Ya, jangan sampai nanti dibikinnya malah sempit, dekat toilet sampingnya kotakan dikit gitu kan. Nah, itu kalau musola tempat yang luas untuk menunaikan apa? Sholat, asalnya demikian. Nah, nanti kalau daerah seperti masjid, ya, dibuat area yang terpisah, bukan di dalam masjid, area luar dipisahkan, itu kan dikhususkan area shop perempuan, khusus perempuan yang sedang libur, sedang haid, ya. Tapi nggak usah dikasih tanda juga perempuan haid, misalnya kasihkan tanda, nggak usah, ya, cukup diberikan tanda saja, ya, misalnya pakai garis tertentu masuk ke situ untuk mendengarkan khutbah. Lalu dibikin juga area untuk anak-anak supaya anak-anak itu senang, ya. Bikin anak-anak kan senang bermain, datang ke area, kalau masjid sampingnya ada tempat bermain, biarkan mereka ke situ, ya. Siapkan misalnya ada permen-permen, cemilan, ya, kalau nggak ada cemilan ya cepuluh, gitu, ya, disiapin bagi satu, siapin supaya mereka senang, nyaman, sampai bertanya lagi nanti, bunda, ayah, ya, abi, buya, umi, uma, kapan Id lagi?
aku pengen Idul Fitri lagi. Nah ini kesan yang dibangun tuh kan, ya kesan pertama kan begitu menggoda gitu ya, supaya kita terasa nikmat, nyaman untuk itu. Nah jadi anak itu selanjutnya bertanya lagi, kapan kita mendapatkan Idul Fitri lagi. Nah ini ilmu yang saya pikir agak jarang diketahui di kekinian, sehingga kesan Idul Fitri itu kesan kaku, sholat, dengar khutbah, salaman, pulang gitu. Sementara kegembiraannya nggak terasa. Ya gembira teman-teman, ya hari gembira, ya hari gembira. Anak-anak hadir, malamnya ada takbir, ada macam-macam. Ya ada yang di daerah-daerah pukul beduk, macam-macam. Itu kan nikmati kegembiraan kita. Ya kemudian setelah itu apa? Nah di waktu-waktu sholatnya areanya dipisahkan. Ya supaya ada orang dewasa yang khusyuk, yang tenang. Ibu-ibu yang tidak sholat ada areanya. Anak-anak yang mungkin ada area yang khusus, yang masih diberikan ASI, berikan kesempatan waktunya. Anak-anak yang main ditata dengan mainnya, jadi semua gembira. Nah, itulah Id. Ya itulah apa? Id. Kemudian yang paling menarik juga di sini teman-teman sekalian, ada yang orang sepuh juga. Nah ini kan disebutkan wadzawatil khudur. Dzawatil khudur itu yang telah sepuh, ya mungkin nggak bisa berangkat dan sebagainya. Nah, boleh jadi untuk ayah-ayah, ibu-ibu, ya kakek nenek yang telah usia tertentu, justru kegembiraannya itu dibutuhkan untuk membuat mereka semakin nyaman keluar. Ya ada yang pakai kursi roda, anaknya, cucunya dorong keluar supaya merasakan bahagia, senang dengan Id, mengingat lagi masa-masa lalu, nostalgia dan sebagainya. Walaupun mungkin belum punya kemampuan maksimal untuk sholat, ya tapi hadirkan. Nah kemudian ada yang paling menarik ya teman-teman sekalian. Nah di sini disebutkan juga wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna. Nah tadi yang saya katakan itu diberikan sunnah area khusus untuk perempuan yang sedang tidak sholat, dan area-area lain yang terkait dengan area kegembiraan untuk anak-anak dan sebagainya. Nah, ini bagian dari sunnah dan itu berpahala. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa nggak enak gitu kan, justru di sini ada sunnahnya. Ya ada sunnahnya. Qalat imra'atun, seorang perempuan berkonsultasi, ya Rasulullah gitu kan, wahai Rasulullah, ihdana ya laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, ini teman kami si fulanah itu nggak punya jilbab. Nah ini penting nih, ya nggak punya jilbab, mau berangkat dia pengen datang tapi nggak ada jilbab. Ya maka apa kata Nabi SAW? Qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Temannya yang punya pinjemin, pakein. Nah ini menunjukkan pada 3 hal yang paling utama. 1, menunjukkan bahwa jilbab itu bukan budaya. Ya kan? Nah, seringkali kan orang mengatakan bahwa sebagian berpendapat bahwa jilbab itu adalah produk budaya. Justru kebalik, budayanya orang Arab dulu nggak pakai jilbab. Yang jahiliyah itu nggak pakai jilbab. Jilbab itu datang ketika syariat Islam hadir dengan fungsi yang sangat spesifik. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, demikian Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, supaya yang pertama itu hadiah dari Allah. Ya, sebagai identitas seorang muslimah, ketika hadiah itu melekat, maka berlaku kewajiban bagi orang sekelilingnya untuk melindungi dia. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat indah ketika perempuan mengenakan jilbab, tuh laki-laki yang ada di sekitarnya harus melindungi dia tuh. Ya, jangan sampai terganggu. Ya itu bukan sekedar pakaian biasa, itu hadiah dari Allah. Karena itu nggak boleh dipakai sembarangan. Ya, jangan sampai, mohon maaf ini ya, gunakan jilbab untuk hal yang tidak bagus, yang kriminal, mencuri pakai jilbab, korupsi pakai jilbab, sehingga jilbabnya disoal. Ya, seseorang ambil kesimpulan yang salah. Nah, mendingan nggak pakai jilbab buat korupsi daripada pakai jilbab korupsi. Nah, itu kan keliru. Ya keliru, logikanya sudah salah, ya udah logical fallacy namanya, ya kegagalan dalam berpikir itu sudah keliru. Ya jadi dan ada banyak contoh terkait dengan macam-macam premis semacam itu. Nah ini bagian yang pertama teman-teman sekalian, jilbab menunjukkan satu hukum. Ya kalau cuma budaya kan Nabi bisa mengatakan udah itu kan budaya aja, keluar aja nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Nah, tapi kan hadisnya tidak begitu di Al-Bukhari. Nabi mengatakan, kita baca lagi ya. Nah kata Nabi, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Yang punya lebih pinjemin, terus dipakein. Nah ini menunjukkan kesan kedua. Apa itu? Nah, mungkin ada yang belum terbiasa pakai jilbab, dibantu sama temennya, dipakaikan, kan? Nah ini cara pakainya, terus tunjukin perubahannya dan sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu menunjukkan sifat berbagi. Sifat berbagi, Masya Allah, yang punya jilbab, bagi yang belum ada, dipakaikan. Mungkin juga bukan hanya jilbab, yang laki-laki pengen coba pakai sarung, nggak punya sarung, berbagi. Ya, Masya Allah, kadang-kadang kan yang sekarang musim-musim begini ada yang kirim sarung. Ya, jangan cuma sama ustadz, sama kiai, sama santri, tetangga. Dia tetangga kita ya, tangga-tangga kita tuh. Ya, yang besok mungkin belum ada makanan, siapkan.
ya, yang mungkin biasa pakai sarung nggak ada sarung, sarung sudah bolong-bolong, siapkan. Ya, kalau kiai biasanya udah banyak sarungnya. Gitu ya. Ustadz udah banyak sarungnya tuh ya, disiapkan, tetangga kita lihat, tetangga ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya untuk persiapan. Kemudian DKM membentuk panitia, disiapkan untuk prosesi penundaan sholatnya. Nah, diantara sunnahnya teman-teman sekalian, kalau Idul Fitri itu jedanya agak longgar. Ya, kalau Idul Adha itu diawalkan. Jadi begitu masuk awal syuruk tuh awal pertama matahari sudah naik pas tempatnya masyrik, kemudian lewat sedikit, bayangannya 1 tombak ya, kalau pakai bayangan itu ya. Nah, kalau di kita dari subuh itu lebih 1 jam dikit lah gitu ya. Ya, kalau subuhnya misalnya sekarang 4.42 ya. Nah, 5.42 lebih sedikit mungkin jam 6 gitu kan. Nah, itu udah bisa sholat untuk Idul Adha. Kenapa? Karena ada menyembelih. Karena itu sholatnya dipercepat supaya waktu menyembelihnya bisa dilakukan lebih awal, di waktu awal duha. Idul Fitri terbalik, karena kita itu mau berangkat bisa makan dulu, kan? Tunjukkan puasa udah buka, maka agak lebih longgar waktunya, walaupun tidak terlampau siang. Dalam ukuran hadis matahari itu bayangan sudah 2 tombak. Ya, kalau kita sekarang misalnya mulai 6:30, 7 kurang seperempat masih boleh, dan jangan terlalu panas juga. Ya, hadisnya bagaimana? Nah, kita temukan di sini teman-teman sekalian. Dari disampaikan informasi ini Imam Asy-Syaukani menukil riwayatnya dari sahabat Jundub ya bin Junadah, disampaikan versinya di sini oleh Imam Ahmad bin Hasan al-Banna sebagai berikut riwayatnya. An Jundubin inda Ahmad bin Hasan al-Banna fi kitab al-Adahi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaum al-fitri wasyamsu ala qaidi ramhain wal adha ala qaidi ramhin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi SAW itu menjadi imam bagi kami kalau Idul Fitri. Nah, itu gambarannya bayangan sudah 2 tombak, kalau Idul Adha 1 tombak. Nah, kalau kita konversi ke waktu kita sekarang, maksudnya kalau Idul Fitri itu dari subuh ke sholatnya agak longgar ya, kurang lebih 6:30, 7 kurang seperempat sholat. Kalau Idul Adha lebih awal. Ini sunnah untuk persiapannya. Dan yang kedua, nah tadi dilangsungkan di tempat luas yang disebut mushola tadi, bahasa kitanya lapangan. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu 2 hal. Nah, 1, masjidnya lebih luas daripada lapangannya. Ya. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan yang luas-luas itu, selain fadilahnya, tentu selain keutamaannya banyak, di Masjidil Haram bisa 100.000 kan pahalanya itu kan. Masjid Nabawi juga pahalanya berlipat ganda. Nah, aspek yang keduanya luas, lebih luas. Kalau dulu, kalau ada yang argumen Ustadz di situ kan pahala banyak. Sebentar dulu. Di zaman Nabi Masjid Nabawi ada. Ya, tapi masih sempit wilayahnya itu, masih terbatas. Nah, lapangan lebih luas. Nabi membawa sahabatnya ke lapangan. Ya, pemahamannya apa? Ingat substansinya karena lapangan lebih luas, yang datang lebih banyak. Ya, masjid terbatas, yang datang lebih banyak, anak-anak datang, perempuan datang dan sebagainya, tempatnya lebih bisa diatur. Nah, kalau kondisinya terbalik, lapangannya dibandingkan dengan masjid itu lebih luas masjidnya, lapangannya lebih kecil, maka yang ditunaikannya di mana? Di masjid. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Jadi jangan sampai salah memahami ya, baca teks, oh ini yang sunnahnya di lapangan, padahal lapangan lebih kecil ya kan, masjidnya lebih luas. Terus di masjid itu juga ada lapangan juga sekitarannya, nyambung itu kan ya, halamannya lebih luas bila dibandingkan dengan lapangan yang ada. Maka di sini diutamakan apa? Di masjid. Yang kedua, kalaupun di lapangan itu lebih luas dari masjid, lalu terjadi hujan misalnya ya, kondisi tertentu, jangan dipaksakan. Oh, demi berjuang menegakkan sunnah Nabi, bukan begitu sunnah Nabinya ya. Kita baca hadisnya, kalau hujan dorong kemudian ke masjid. Ustadz ini kan nggak mogok, kenapa didorong? Bukan, maksudnya pindah ya, pindah ke masjid, kemudian tunaikan di area masjid. Apa dalilnya? Nah, kita bacakan ya. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah ridhai beliau. Qala, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fa yaqumu muqabila an-nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tha
qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarif. Adalah kebiasaan Nabi SAW kalau ingin mengimami sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau menempatkan musola lapangan sebagai tempat sholatnya. Maka hal pertama yang beliau awali adalah sholat dulu, ya, tunaikan sholat. Kemudian setelah selesai menunaikan sholat, beliau kemudian berdiri menghadap ke masyarakat, ya, menghadap ke jamaah. Ya, maka beliau kemudian memberikan nasihat-nasihatnya. Di sini yang dimaksud khutbah Idul Fitri, ya. Ya, maka di situ beliau menyampaikan pesan-pesan, ya, baik itu berupa perintah, larangan, petunjuk-tunjuk, ya, petunjuk dalam kehidupan. Setelah itu selesai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana kaitannya dengan hujan tadi kalau ada hujan? Ya, yang ini nanti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 956. Di riwayatnya Imam Abu Daud, teman-teman sekalian, nomor hadis 1162 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Nah, ini ya. Nah, bahwa menurut keterangan sahabat Abu Hurairah pernah terjadi hujan, ya, ada hujan turun saat menunaikan sholat id itu. Di waktu sholat id hujan turun, maka Nabi SAW mengimami masyarakat saat itu di masjid. Nah, ini dalilnya, ya, jadi sudah kita sampaikan. Paham ya, insya Allah ya. Kita selesaikan sedikit ya teman-teman sekalian. Nah, memasang sutrah bagi imam, ya, sebagai tanda dan batas yang tidak boleh dilalui. Hadisnya nanti dari sahabat di sini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi imam, ya, kalau di masjid kan sudah ada mihrab, ya, jelaskan depan. Nah, kalau di lapangan kan kadang-kadang nggak dapat tuh. Ya, mana nih batasnya? Pakai sutrah. Ya, sutrah itu batasan yang kira-kira ketika ditanam itu kelihatan sebagai tanda yang nggak boleh dilewati. Ya, jadi kalau seukuran penggaris 30 cm, ya, dari apa aja benda yang kira-kira diketahui. Ya, apakah boleh misalnya dari bikin papan tertentu? Boleh. Kalau mau pakai bambu tertentu boleh, nggak ribet kok. Yang penting tahu orang itu batas, nggak boleh lewat, gitu kan? Jelas ya? Nah, jadi tidak harus dipahami bahwa bikinnya harus papan tulisannya sutroh, tidak juga. Sutroh itu batas, tanam, orang lihat. Nah, begitu orang lihat jangan lewat. Nanti beda ya teman-teman sekalian, kalau jamaah itu batas sutroh itu di imam, nggak boleh lewatin daerah situ. Kalau makmum, nah itu boleh kalau ada hajat tertentu. Ya, ada hajat tertentu. Jadi kalau misalnya batal nih waktu sholat mau keluar di barisan ngelewatin makmum, nggak apa-apa, lewat aja, nggak ada masalah itu. Dan makmum yang lain jangan ngalangin, ya, nggak boleh. Terngajak salaman, yang lain salaman lagi, nggak boleh ya. Kalau di antara makmum mau lewat, lewat aja. Yang nggak boleh itu lewatin depan imam, nggak boleh. Ketika jamaah, kecuali sholat sendirian, maka sutrohnya itu ada di hadapan dia dan nggak boleh lewat di depannya. Tapi kalau jamaah dan ada darurat misalnya harus keluar, perbaiki wudhu atau yang lainnya, nggak apa-apa dia keluar melewati saf makmum yang lain. Kemudian setelah itu, ya, ini merapat, yang lainnya dia ambil wudhu, perbaiki, balik lagi di tempat yang baru yang bisa dia dapatkan. Jangan balik ke tempat semula lagi, ya, jadi mengacaukan barisan sholat nantinya. Jelas ya? Nah, tapi dalam hal ini sutrah imam itu penting untuk diketahui. Ani Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar semoga Allah ridhai pada beliau, menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'idi amara bil harbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safari famin thamma ittakhadhaha al umara'u. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di Al-Bukhari nomor hadis 494, di Muslim nomor hadis 501. Bahwa Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila keluar di hari raya untuk menunaikan salat, beliau memerintahkan orang untuk menancapkan tombak di hadapannya. Lalu beliau menunaikan salat dan orang-orang bermakmum di belakangnya. Seperti itu pula beliau lakukan memasang sutrah pada saat bepergian, dan mulai saat itulah para pemimpin memasang sutrah. Ya, maksudnya apa? Imam kan nggak boleh dilewati di depannya, pasang sutrah, ya, pasang petunjuk. Nah, Nabi adanya tombak, ya, Nabi minta kepada sahabatnya pasangin tombak depan supaya kelihatan, nggak boleh dilewatin. Nah, tapi jangan tekstual juga, pasang yang sunnah harus tombak. Nah, tidak juga, ya. Nah, hal-hal lain yang kiranya bisa terlihat boleh, pakai bambu boleh, gitu kan. Nah, pakai yang lainnya yang untuk tanda juga boleh. Kalau nggak ada apa-apa, terus mendadak nggak ada yang lain, adanya meja, misalnya kan meja kecil, pasang di situ, nggak apa-apa, pasang supaya menunjukkan bahwa di situ ada batas yang nggak boleh dilalui.
Jelas ya teman-teman sekalian. Nah kemudian yang kedua, bukan hanya Idul Fitri, nanti kalaupun bepergian di perjalanan, nah ini Nabi safarnya Nabi kan nggak kita dapatkan kayak kita gampang ngeres area, ada masjidnya enggak, di lapang terbuka, pasang lagi sutra. Nah jadi kalaupun nanti Anda bepergian misalkan ke gunung atau pas di pantai atau tugas tertentu ya dan sebagainya, itu pasang sutra seperti hadis tadi disampaikan. Nah baik, kemudian teman-teman sekalian, untuk penunaian sholat yang ditunaikan di lapangan terbuka bukan di masjid, maka tidak diawali juga dengan sholat sunnah misalnya kan tidak ada tahiyatul lapangan ya, yang ada tahiyatul masjid, tahiyatul lapang tidak ada. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2094. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma adha aw fitrin fa shalla rak'ataini wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha thumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalun fa amarahunna bis sadaqati fa ja'alatil mar'atu tulqi khurasaha wa tulqi sikhabaha. Allahu akbar. Ya. Ini riwayat Muslim hadis 2094. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengimami salat Idul Fitri atau Idul Adha ditunaikannya 2 rakaat. Ya, nah, salat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat ya, jangan terlampau soleh, cuma 2 rakaat. Dan tidak ditunaikan oleh beliau salat sunnah sebelum dan setelahnya. Ya, yang dimaksud ditunaikan di mana? Di lapangan. Kalau ditunaikan di masjid, karena ada lokasi masjid, begitu masuk misalnya sebelum mulai sholat Id, boleh tahiyatul masjid dulu, nggak apa-apa karena dalam masjid ya. Tapi kalau misalnya ditunaikan di lapangan, maka tidak ditunaikan sholat sunnah yang mengiringi baik sebelum atau setelahnya. Setelah selesai sholat ya kan, Nabi memberikan khutbahnya lalu meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan sedekah. Nah ini sunnah juga, silahkan bersedekah saat gembira, bersedekah ya, maka banyak juga ibu-ibu yang ikut sedekah, bahkan ada yang melepas kalungnya, antingnya gitu ya. Nah ini awas, jangan salah persepsi dia. Nah ini juga hati-hati nih, penceramah mesti jeli, jangan memanfaatkan hadisnya secara tekstual mengatakan ibu-ibu dulu juga melepas anting, melepas kalung, maka lepaskanlah kalung terbaik Anda. Ah itu jangan diikutin tuh yang begitu ya. Maksudnya apa? Kemampuan mereka, saking tingginya iman mereka ingin bersedekah, mereka pengen ngasih sesuatu yang punyanya itu, ya kan? Yang dimiliki itu yang bisa lapang untuk diberikan. Maksudnya tidak harus lepas kalung, lepas cincin, Anda bisa siapkan sebelum berangkat. Oh ini untuk sedekahnya ya. Kalau ada yang kotak lewat kan bukan mobil-mobilan tuh, kotak ya, sedekah misalnya kan, untuk fasilitasin boleh, silahkan masukkan ke situ, silahkan berikan ke situ ya. Yang rasional juga yang penting untuk kita ketahui ya, karena dulu itu kan yang diberikan yaitu yang punya, adanya itu dia berikan ya, tapi bukan berarti kemudian memaksakan sesuatu untuk disampaikan, sehingga hal-hal yang sifatnya bahkan istimewa, hal-hal yang sifatnya bahkan dibutuhkan terlepas sehingga menjadi sulit ya, sehingga menjadi sulit. Nah ini hal-hal demikian ya, tolong dipahami dengan benar kita memahaminya. Jadi ada sunnah untuk sedekah saat waktu khutbah itu berlangsung. Kalau ada yang memberikan peluang untuk sedekah, itu bagian dari sunnah juga, itu bisa dipersilahkan. Baiknya, kemudian menunaikan sholat Idul Fitri tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi nggak ada adzan, nggak ada iqamah ya, cukup diberikan isyarat sholatul jami'ah rahimakumullah ya. Hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya. Jadi nanti kita bacakan dulu supaya lengkap. Akhbarani Atha an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari qala lam yakun yu'adzanu yawmal fitri wala yawmal adha thumma sa'altuhu ba'da hinin an dhalika fa akhbarani qala akhbarani Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu alla adhana lis-salati yawmal fitri hina yakhrujul imamu wala ba'd wa ma yakhruju wala iqamat wala nida wala syai'un la nida yawma idzin wala iqamah. Jadi bagusnya untuk penunaian sholat itu nggak ada, teman-teman sekalian, di syariatnya ya, syariatnya tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Nida di sini maksudnya adzan ya, adzan, dan tidak ada iqamah. Cukup isyarat saja, imam naik isyaratkan istau istaqimu sholatul jami'ah rahimakumullah, sudah, kemudian tunaikan sholat. Nah selebihnya sudah kita ketahui, menunaikannya 2 rakaat kan. Nah rakaat pertama bisa ada sunnah takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali, dan seperti biasa bacaannya. Lalu kalau jadi imam yang imam ya teman-teman, bisa sunnahnya nanti bisa menggunakan surat Qaf ya, rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua surat Al-Qamar
Ya, surat Qaf surat ke-50, kemudian rakaat keduanya surat Al-Qamar surah 54. Kalau terasa panjang, lihat jamaah dulu, kan lihat dulu ke belakang. Boleh. Kita misalnya ini banyak anak-anak yang nggak kuat berdiri lama, boleh. Alternatif kedua pakai al-ghasyiyah rakaat pertama ya. Al-a'la kita koreksi, rakaat pertama al-a'la sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya baru al-ghasyiyah. La ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini gambaran penunaian itu semua. Jadi begitu selesai salat, kemudian imamnya ya, khatibnya siap-siap menunaikan khutbah Idul Fitri, dan ini bagian dari sunnah juga. Ya, walaupun yang ditekankan itu salatnya, tapi jangan sampai langsung bubar. Begitu selesai bubar, kan? Khatib sendirian khutbah, nah begitu juga. Sunnahnya mendengarkan khutbah. Sunnah supaya didengarkan dan nasihat-nasihat yang baik. Setelah itu selesai bersalaman, ya kan? Kemudian saling mendoakan, pulang dan diisi dengan baik. Saya kira itu teman-teman sekalian petunjuk-petunjuk sunnah sebagai persiapan Idul Fitri kita, sehingga tahun ini punya kesan yang lebih berbeda. Insya Allah mudah-mudahan pahala dicatatkan, ibadah diterima, doa dijawab, dan mudah-mudahan pulang dalam keadaan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, mohon maaf, semoga berkenan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.